Kita bahas contoh soal yang ketiga, masih di contoh metode tidak langsung. Di sini diketahui perubahan neraca dan laporan laba rugi dari kantor akuntan Jaya, dan kita diminta untuk membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Tapi di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, tahun 2020 itu perusahaan membayar 18.000 dividen tunai. Nah, ini dalam ribuan rupiah ya. Lalu yang kedua, perusahaan memperoleh kas 150.000 melalui penerbitan obligasi. Dan yang ketiga itu tanah, gedung, peralatan itu dibeli secara tunai. Nah, ini ada perubahan neracanya dari 1 Januari dan 31 Desember 2020. Ini ya. Nah, ini beragam. Yang berkurang itu ini kas dan piutang usaha ya. Nah, jadi selain itu bertambah semua. Ini balance, maka di sini berarti sudah benar ya. Lalu diketahui juga laporan laba rugi. Nah, ini ada beban penyusutan ya. Ingat, kalau ada beban penyusutan, berarti nanti dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Di sini ada laba sebelum pajak, berarti harus kita dikurangkan juga ya beban pajak penghasilan, jadi kita dapatkan laba bersihnya. Nah, ini nanti juga akan dipakai di laporan arus kas. Dari kedua data ini, kita bisa menyusun laporan arus kas. Metode tidak langsung. Yang pertama kita tuliskan adalah laba bersih. Laba bersih ini kita dapatkan 134.000 dari sini ya, laporan laba ruginya. Nah, lalu di arus kas dari aktivitas operasional. Ingat yang kita perhatikan kalau dari perubahan neraca itu apa? Aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kalau penerimaan aktiva lancar itu berarti berkurang, sedangkan kewajiban lancar itu bertambah ya, yang menambah laporan arus kas. Nah, di penerimaan ini. Lalu jika dari laporan laba rugi, ini kita harus perhatikan di aktivitas operasional itu di beban penyusutannya. Nah, kalau di sini ada beban penyusutan, maka di sini kita juga harus menuliskan beban penyusutannya. Nah, ini di sini beban itu akan menambah di laporan arus kasnya. Nah, jadi di akumulasi penyusutan ini 11 dan 10 ini ya tidak usah dituliskan lagi karena di sini sudah ada beban penyusutan ya. Nah, kita mulai yang pertama. Beban penyusutan ini 21.000 diambil dari sini 21. Lalu ada apa di sini aktiva lancar yang berkurang ya, piutang usaha. Nah, ini piutang usaha berkurang sebesar 10.000, maka kita tuliskan di sini berkurangnya piutang usaha 10.000. Dan untuk kewajibannya itu berarti yang bertambah ya, kewajiban yang bertambah. Kewajiban lancar ya, utang usaha ya, 35.000. Nah, kalau utang obligasi itu termasuk kewajiban jangka panjang. Nah, ini yang kita tuliskan di aktivitas operasional itu 35.000-nya yang utang usaha ya. Jadi pertambahannya utang usaha itu sebesar 35. Nah, ini kita jumlahkan 21 ditambah 10 tambah 35 hasilnya 66. Nah, lalu untuk pengeluaran kita lihat di sini yang aktiva lancar yang bertambah. Berarti di sini ada beban dibayar di muka. Nah, ini kita tuliskan di sini bertambahnya beban dibayar di muka sebesar 6.000. Nah, ini maka akan mengurangi dari aktivitas operasional. Nah, dari sini kita dapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Dari laba bersih ditambah penerimaannya, dikurangi pengeluarannya. Hasilnya adalah 194.000. Lalu, kita tuliskan arus kas dari aktivitas investasi. Investasi, ingat kalau investasi kita carinya yang aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetap. Yang menambah arus kas dari aktivitas investasi itu jika berkurangnya aktiva tetap. Nah, kalau jika bertambah maka akan mengurangi dari aktivitas investasi. Karena di sini semua bertambah ya, maka akan menjadi pengurangan
dari laporan arus kasnya. Di sini ada tanah, gedung, dan peralatan. Nah, kita masukkan di sini bertambahnya tanah, gedung, dan peralatan. Nominalnya ini sama dengan ini ya, 70, 200, dan 68. Kita tuliskan di sini. Nah, jadi ini hanya ada pengeluaran saja. Jadi kita dapatkan arus kas bersih dari aktivitas investasi itu min ya, karena adanya pengeluaran saja. Nah, lalu arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, pembiayaan berarti kita cari yang kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang itu apa? Utang obligasi. Nah, bertambah. Nah, ini kalau bertambah berarti juga akan menambah ya, menambah laporan arus kas. Jadi kita tuliskan di sini bertambahnya utang obligasi sebesar 150.000. Lalu jangan lupa kita perhatikan juga di ekuitas. Kita harus cari, kalau di sini dividen ya, dividen. Nah, carinya bagaimana? Sama seperti modal ya. Kita cari dividen itu dari laba ditahan awal ya. Laba ditahan awal ditambah laba bersihnya dikurangi dengan laba ditahan akhir. Nah, jadi 20.000 ditambah 134.000 dikurangi 136.000. Jadinya berapa? 20 ditambah 134, 154 dikurangi 136. Ini adalah 18. Nah, sebenarnya tidak usah dicari dengan dihitung juga tidak apa-apa karena di sini sudah diketahui ya. Membayar dividen 18.000. Nah, jadi kita tuliskan di sini pengeluaran dividen itu 18.000. Nah, jadi kita bisa dapatkan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan itu 150.000 dikurangi 18.000, hasilnya adalah 132.000. Lalu dari hasil arus kas bersih dari ketiga aktivitas itu kita jumlahkan dari 194 dikurangi 338 ditambah 132. Nah, hasilnya itu min 12. Nah, karena hasilnya min maka ini merupakan penurunan kas bersih sebesar 12.000. Nah, ini harus sama dengan perubahan yang awal tadi, perubahan neraca ya, berkurangnya kas 12.000. Nah, ini harus sama. Nah, kita harus menuliskan di saldo kas awalnya itu adalah 49 ya. Nah, ini kita tuliskan di sini 49 min 12 ditambah 49 hasilnya ada 37. Nah, ini harus sama 37 dengan kas di akhir ya. Neraca akhir itu 37. Nah, itu harus sama. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga.